Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda dalam obrolan harian Rakyat Maluku. Sobat Rakyat Maluku, hari ini saya sedang berada di salah satu universitas dengan akreditasi A di Kota Ambon. Mana lagi kalau bukan di Universitas Terbuka Ambon. Sobat Rakyat Maluku, di sore hari ini kita akan berbincang seputar tema kuliah di era digital, peluang generasi Z untuk belajar, berkarya, dan berkarir tanpa batas. Sobat Rakyat Maluku, kalau kita berbicara soal kuliah, rasanya sudah jauh berbeda kuliah saat ini dengan kuliah di tahun-tahun sebelumnya. Yang mana proses belajar mengajar tidak hanya kita dapatkan di dalam ruangan kelas, namun kita bisa belajar di ruang digital atau secara online. Nah, Sobat Rakyat Maluku, generasi Z saat ini tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan teknologi, yang mana di satu sisi itu membuka banyak peluang, tetapi di sisi lain juga membuka banyak sekali tantangan baru. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas lebih lanjut dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Terbuka Ambon, Profesor Rahmat Budiman, SSM Hum PhD. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Kakak Putri. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak, telah meluangkan waktu untuk berbagi insight dengan kita di sore hari ini. Oke, Pak, mungkin langsung saja nih, Pak, untuk kita membahas tentang kuliah di era digital ini. Sebagai pembuka nih, Pak, kira-kira bagaimana sih Bapak melihat mahasiswa saat ini, khususnya generasi Z atau generasi Zoomers ini, memiliki perbedaan apa sih, Pak, yang paling mencolok dengan mahasiswa sebelumnya? Oke, baik, terima kasih Kak Putri. Pemirsa sekalian, bahwa sebelum saya menjawab, saya menyampaikan bahwa Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri. Kalau di Ambon ini ya kita sama dengan Unpati ya, dengan Unpati Negeri, dan Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri. Kalau kita mencermati karakteristik mahasiswa sekarang, dibandingkan katakanlah 10 atau 15 tahun lalu, tentu berbeda. Berbedanya kenapa? Karena mereka sekarang adalah mahasiswa yang sangat akrab dengan teknologi, yang digital literasinya semakin bagus, dan mereka memiliki begitu banyak sumber belajar yang mereka bisa mereka manfaatkan untuk mendukung kesuksesan mereka kuliah di Universitas Terbuka. Kalau 10-15 tahun yang lalu barangkali sumber online sangat terbatas, kita masih mengandalkan media-media cetak. Tapi sekarang malah kebalikannya, media cetaknya yang terbatas, media digital tetapi yang sangat kaya. Mahasiswa bisa memilih sumber-sumber belajar, sumber pengetahuan yang sesuai keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, jadi menurut saya karena mereka memiliki digital literasi yang lebih bagus, tentunya mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta peluang yang nanti akan semakin bagus juga. Oke, baik Pak. Artinya dengan sumber belajar yang semakin luas, artinya itu menjadi sebuah kemudahan gitu ya, Pak, untuk mahasiswa, khususnya generasi Z ini ya, betul. Pak. Oke, Pak. Baik, Pak, selanjutnya banyak nih orang yang berasumsi atau mengatakan bahwasanya generasi Z ini kan memiliki akses informasi yang sangat luas dan tanpa batas. Kira-kira menurut Bapak, apakah kondisi ini menjadi sebuah tantangan atau sebenarnya menjadi sebuah peluang besar? Baik, kalau menurut saya memandangnya bahwa segala sesuatu yang hadir saat ini adalah tantangan. Ya, tetapi tantangan itu justru men-challenge kita untuk membuat sebuah peluang. Jadi teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka atau siapapun masyarakat di Maluku ini, ketika ada sesuatu hal yang baru, pasti itu tantangan. Ya, tetapi sekaligus itu juga peluang. Bagaimana kita beradaptasi dengan tantangan tersebut, sehingga itu bisa bermanfaat tidak saja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar mereka, terutama untuk diri sendiri gitu ya. Iya. Bapak
sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Terbuka Ambon. Apakah Bapak melihat seluruh mahasiswa Universitas Terbuka Ambon melihat itu sebagai peluang atau tantangan nih, Pak, kalau bisa dikalkulasikan? Ya, secara umum saya menyampaikan bahwa sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Terbuka, yang saya melihat mahasiswa UT itu secara general ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, kami melihat bahwa mahasiswa kami ya, mahasiswa Universitas Terbuka sekarang itu melihat tantangan itu sebagai peluang. Jadi ketika kami katakanlah hari ini sebagai contoh kami memperkenalkan modus ujian baru, ya, modus ujian baru di mana mahasiswa dapat mengerjakan ujian akhir semester itu melalui HP mereka atau tablet mereka. Jadi kan ini bagi sebagian orang adalah sebuah tantangan ya. Dan mahasiswa ketika kita buka tawarkan kepada mahasiswa siapa yang mau ikut try out ini, kita menguji itu. Mereka ternyata berbondong-bondong untuk ikut karena mereka memandang, kalau saya menyimpulkan, mereka memandang bahwa tantangan ini adalah sebuah peluang untuk mereka taklukkan. Sehingga hari ini mereka bisa mengikuti ujian akhir semester sebagai uji coba melalui layar smartphone masing-masing, tablet masing-masing. Kemudian mereka mengatakan, oh iya ya, ternyata kami bisa. Dan ini memberikan kemudahan bagi kami. Tentu kami Universitas Terbuka tidak menutup diri terhadap masukan-masukan dari mahasiswa tersebut. Dan terus kita akan sempurnakan sehingga mahasiswa itu untuk maju itu kan harus ditantang. Iya. Maju kita tantang, ini loh ada tantangan baru, ayo kita taklukkan bersama karena ini sebuah peluang bagi kita semua untuk lebih maju lagi ke depan. Ya, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Betul, ya, iya. Oke, Pak Rahmat, kira-kira ini nih Pak, keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki oleh mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru dari Universitas Terbuka Ambon? Baik, berbeda dengan perguruan tinggi tatap muka, mereka itu kan jadwal kuliahnya jelas ya. Hari Senin mata kuliahnya ABCD, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, sampai dari Senin sampai Jumat. Nah, sedangkan di Universitas Terbuka yang belajarnya secara mandiri, terstruktur dan terbimbing. Mandiri itu artinya mahasiswa mengatur jadwal belajarnya sendiri. Terstruktur itu mereka belajarnya harus terstruktur mulai dari modul 1 sampai modul terakhir. Terbimbing itu kita sebagai Universitas Terbuka menyediakan fasilitas di mana mereka itu kita bimbing. Nah, supaya ya mereka itu bisa survive, punya persistensi, ketahanan belajar yang bagus, maka mahasiswa itu harus memiliki namanya self-directed learning. Mereka harus punya kemampuan untuk mengatur belajarnya secara mandiri. Tidak boleh mahasiswa UT itu diatur oleh orang lain. Kamu belajarnya seperti tadi, hari Senin jam sekian, hari Selasa jam sekian, tapi mereka itu mengatur waktunya sendiri. Apabila mahasiswa atau calon mahasiswa tidak memiliki kemampuan self-regulated learning, khawatirnya mereka akan mengalami kesulitan belajar di Universitas Terbuka. Jadi kemampuan yang utama yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan jarak jauh adalah mereka harus memiliki self-regulated learning. Yang kedua, mereka harus memiliki ICT literacy yang bagus. Karena sekarang banyak sekali bahan belajar, bantuan belajar, sumber belajar yang kita berikan secara digital. Tetapi bagi mahasiswa Universitas Terbuka atau calon mahasiswa Universitas Terbuka yang pada saat ini merasakan, waduh saya itu belajarnya masih susah, self-regulated learning saya masih minim, jangan khawatir. Ketika mahasiswa itu masuk ke UT, kita akan introduce kepada mereka kita akan perkenalkan bagaimana membentuk menjadi seorang self-regulated learner. Jadi jangan khawatir, kita akan bantu mahasiswa mempersiapkan diri, membangun self-regulated learning supaya mereka bisa kuliah dari semester 1 dan bisa selesai di semester 8 untuk S1 pada waktunya.
Oke, berarti jangan khawatir nih untuk calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru di universitas terbuka jika belum memiliki kemampuan itu, karena akan dibimbing tuh, Ya. Pak. Nah, jadi menarik sekali nih, Pak. Jadi tantangan mahasiswa saat ini bukan hanya lagi soal kesulitan untuk mencari informasi, tapi bagaimana caranya mereka untuk menyaring, memahami, dan juga mengolah dan memanfaatkan informasi Ya, itu. ya. Jadi sumber belajar yang sangat luas itu ya, Pak. Oke, Bapak, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya yang ini cukup penasaran nih. Mungkin teman-teman mahasiswa baru juga sangat penasaran bagaimana sih, Pak, universitas terbuka ini kan universitas lain kan sudah mengadopsi nih, Pak, pembelajaran digital. Tapi kan universitas terbuka itu sudah mulai melakukannya atau memanfaatkannya itu sudah lama nih, Pak. Menurut Bapak, apakah model pembelajaran seperti ini semakin bisa dikatakan semakin relevan di era saat ini atau seperti apa? Ya, justru kalau menurut saya ya, pembelajaran yang konvensional dan sekarang bergerak ke arah digital itu justru semakin diadopsi oleh beberapa perguruan tinggi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara gitu. Jadi ini adalah sebuah, orang mengatakan bahwa pendidikan online itu, digital learning itu adalah masa depan. Justru menurut saya adalah digital learning itu adalah masa sekarang, karena sekarang kita sudah melakukan tersebut, ya. Menurut saya bukan saja apa namanya pembelajaran. Sekarang sudah ada belanja digital kan? Iya. Pasti sudah marketplace ya, online marketplace, belanjanya sudah bisa, kemudian belajar sudah kita lakukan. Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka itu bahkan mengambil sejumlah mata kuliah yang ditawarkan oleh beberapa perguruan tinggi terkemuka di Amerika, termasuk dari Harvard. Dan itu tanpa meninggalkan Indonesia, tanpa meninggalkan tempat tinggal mereka masing-masing. Dan melalui platform digital itulah pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Jadi bahkan sekarang sejumlah perguruan tinggi tatap muka sudah melakukan blended nih belajarnya. Sebagian ada yang tatap muka, sebagian lagi secara online dan digital. Dan bagi Universitas Terbuka yang sudah berpengalaman dalam hal ini, kami tentu tidak mengalami kesulitan, dan juga mahasiswa Universitas Terbuka ini pastinya sudah tidak mengalami kesulitan lagi, di mana semua mata kuliah itu semua mahasiswa direkomendasikan sangat untuk mengikuti kuliah online, maksud saya tutorial online, dan itu sangat akrab dengan teknologi. Oke, jadi pemanfaatan lama itu, Pak. Gitu. Oke, Pak, seringkali ini kan masyarakat juga menganggap bahwa kuliah online ini lebih mudah karena lebih fleksibel. Kita bisa kuliah dari mana aja, kita bisa mengatur waktunya. Seperti yang kita bilang, kalau untuk mahasiswa Universitas Terbuka kita harus mandiri, karena kita yang mengatur jadwal kita sendiri. Nah, menurut Bapak, apakah hal itu demikian? Apakah itu memang lebih mudah atau seperti apa jika dibandingkan dengan kuliah konvensional? Ya. Sebelum saya menjawab, saya ingin menggarisbawahi bahwa di UT itu bukan kuliah online. Nah, di UT adalah kuliahnya adalah jarak jauh. Kalau online itu adalah sebagian kecil dari layanan bantuan belajar yang kita berikan. Artinya kalau kita mahasiswa kan semuanya itu sudah siapkan ya, termasuk bahan-bahan tercetaknya. Nah, apakah kuliah online itu ataukah online learning itu lebih sulit dibandingkan dengan tatap muka? Menurut saya itu bergantung kepada pribadi masing-masing. Ada orang yang katakan waktunya banyak, secara ekonomi juga mencukupi, sehingga dia bisa memilih kuliahnya adalah tatap muka. Tetapi bagi orang yang waktunya sangat sedikit, kemudian secara keuangan juga tidak begitu sama dengan yang pertama, atau wilayah geografisnya, sehingga atas dasar itulah belajar secara jarak jauh melalui bantuannya salah satunya online itu merupakan suatu kemudahan ya. Jadi siapapun yang memiliki latar belakang yang berbeda pasti akan menganggap wah ini lebih mudah dan ini lebih sulit. Tetapi kami bisa pastikan bahwa di Universitas Terbuka, bagi mereka yang kesulitan dalam mengikuti online,
kita menyediakan layanan-layanan yang tidak online yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Oke, layanan yang tidak online itu juga disediakan juga. Betul, betul. Seperti misalnya bahan ajar kan kita kirim ke mahasiswa. Ketika ujian, mahasiswa ada yang bisanya online karena bisanya katakanlah di suatu tempat ya, di suatu tempat di Maluku ini, kalau di Kota Ambon barangkali internet tidak menjadi masalah. Tetapi di suatu daerah, satu pulau yang di mana ada mahasiswa kita, kemudian tidak ada jaringan internet, ya tetap kita laksanakan ujian berbasis kertas dan pensil itu. Oke, itu secara konvensional juga masih kita laksanakan. Oke, baik. Pak, ini pertanyaan yang cukup berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, dan tentunya paling dekat juga dengan generasi Zoomers atau Gen Z, yang mana terkait dengan pemanfaatan AI nih, Pak. Nah, saat ini kan AI menjadi bagian daripada kehidupan mahasiswa ya, Pak. Ini kita langsung saja tuh, Pak. Ini memang benar terjadi nih, Pak, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana pandangan universitas terbuka terhadap pemanfaatan AI khususnya? Ya, baik. Mbak Putri, bahwa artificial intelligence itu adalah alat ya. Alat yang kita gunakan seperti halnya tangga yang kita gunakan untuk naik ke atap rumah gitu katakan ya. Nah, bagaimana kita itu harus memanfaatkan tangga itu sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini Universitas Terbuka menyadari betul perkembangan teknologi dengan hadirnya artificial intelligence. Kita menawarkan mata kuliah pembelajaran di era digital. Bagaimana mahasiswa itu menggunakan sumber digital, termasuk aplikasi-aplikasi yang mereka bisa manfaatkan untuk mensukseskan belajar mereka di Universitas Terbuka. Jadi ada mata kuliah yang kita perkenalkan. Di satu sisi lain juga kita memiliki tutorial online yang kita integrasikan menjadi namanya team teaching. Team teaching. Jadi team teaching itu ada tutor manusia, ada juga tutor artificial intelligence. Jadi keduanya ini sebuah team teaching yang seperti koin. Ya, satu sisi tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya punya peran yang penting. Nah, team teaching inilah yang artificial intelligence berfungsi misalnya untuk memberikan penilaian, kemudian manusianya memberikan feedback, men-challenge mahasiswa dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutnya. Dan tentu kita juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Bagaimana artificial intelligence itu digunakan oleh mahasiswa. Sebagai contoh misalnya acknowledgement atau pernyataan itu perlu harus mahasiswa lakukan ketika mereka menggunakan artificial intelligence di dalam kegiatan akademik. Sebagai contoh, di dalam tutorial online, nah begitu mahasiswa ya, ini yang sayangnya nih sudah di sesi 8 nih, sudah sesi terakhir, tapi masih ada waktu. Jadi ketika saya sering menemukan ada mahasiswa yang dalam menyiapkan jawaban itu mereka menggunakan artificial intelligence, kemudian dia copy dan dia paste di jendelanya forum diskusi. Tentu kita sebagai tutor mengingatkan mahasiswa bahwa mahasiswa diharapkan pertama membaca ulang, melakukan analisis, melakukan sintesis, kemudian menuliskan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri, diparafrasakan. Kemudian sebelum mereka mengklik submit, mereka harus mendeklar, menyatakan bahwa dalam menyusun jawaban ini saya menggunakan artificial intelligence. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab seorang akademisi, mahasiswa. Nah, gitu. Terkait dengan apa yang tadi barusan Bapak sampaikan, apakah hal tersebut sudah disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa UT atau seperti apa? Ya, untuk semester sekarang kita baru meminta para tutor untuk mengingatkan. Semester depan kita akan melakukan
akan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa secara masif supaya mahasiswa bisa menyadari. Nah, kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa nih, waduh katanya tugas saya, artikel ilmiah saya dinilainya plagiarismenya. Kita cek bagaimana dengan artificial intelligence-nya. Untuk semester sekarang kita belum menjadikan itu sebagai prasyarat. Nah, nanti semester depan baru kita akan melakukan sosialisasi tersebut. Nah, bagaimana mahasiswa menuliskan acknowledgement atau pernyataan penggunaan itu. Oke, baik. Jadi untuk ini sekarang belum digunakan ya. Semester depan ya, akan betul. disosialisasikan kepada ya, mahasiswa. Dan itu menjadi persyaratan penilaian akhir untuk artikel ilmiah bagi mereka yang mengambil artikel ilmiah sebagai tugas akhir programnya. Oke, baik. Oke, Pak, kita beralih nih ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana sih caranya mahasiswa mempersiapkan diri untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang ia cita-citakan sejak masih dalam bangku kuliah. Oke. Sebelumnya kan saya juga sebelumnya menjadi mahasiswa, yang mana saya juga termasuk orang yang berpikir bahwasannya memikirkan soal pekerjaan nanti aja setelah lulus. Nah, cuman kan sekarang dengan semakin berkembangnya zaman, kira-kira kan itu menjadi salah satu tantangan besar. Jangan nanti pas sudah selesai aja baru memikirkan, toh bagaimana caranya untuk adik-adik calon mahasiswa baru mereka mempersiapkan diri sebelum lulus dari bangku kuliah. Kira-kira apa sih tips dan triknya supaya bisa bekerja sejak masih menjadi mahasiswa? Oke, baik. Ini pertanyaan sangat bagus, Kak Putri. Ada pepatah mengatakan mereka yang tidak membuat rencana sebetulnya dia sedang merencanakan kegagalan. Oleh sebab itu, untuk adik-adik mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, mulai dari semester 1 idealnya itu sudah merencanakan bahwa saya mau menjadi A, saya mau menjadi B, gitu. Dengan memiliki target tersebut, maka kita akan, kan ini tujuan ya. Nah, teman-teman mahasiswa akan membreakdown itu menjadi strategi. Supaya saya bisa katakanlah untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil PGSD atau PG PAUD, saya ingin menjadi guru yang hebat di sekolah A misalnya. Maka yang bersangkutan itu akan membuat strategi supaya bisa menjadi guru yang hebat. Saya harus belajarnya sekian jam sehari. Cara belajarnya seperti ini: membaca sekian menit, mengerjakan soal sekian menit, kemudian saya berlatih. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian, teman-teman UT itu harus meningkatkan kualifikasi ya, dan kompetensi, terutama kompetensi ini. Jadi kompetensi itu bisa diperoleh tidak hanya dari mata kuliah yang diajarkan di dalam kurikulum. Ada banyak kompetensi yang bisa diperoleh. Misalnya melalui kursus-kursus bahasa Inggris misalnya, atau keterampilan lain. Sehingga ketika lulus, teman-teman memiliki kompetensi tambahan. Nah, memandang hal itu sebagai suatu nilai plus, Universitas Terbuka menawarkan namanya program peluru. Ya, peluru. Nanti dicari ya, peluru Universitas Terbuka. Di googling tuh, peluru Universitas Terbuka. Jadi peluru ini adalah program pengambilan mata kuliah di luar program studi. Itu bagi mahasiswa yang semester 5, 6, dan 7. Nah, mahasiswa yang di semester 5 itu katakanlah saya mau ambil program A, magang misalnya. Nah, magang itu nanti di mahasiswa akan kita latih, bahkan kita dorong sampai dengan sertifikasi. Jadi ketika mereka mendapatkan sertifikasi, ketika lulus mereka punya ijazahnya 1, juga mereka punya sertifikasi. Jadi ketika mereka mengatakan saya mau melamar jadi A, sertifikasi ini menjadi poin penting, poin tambahan bahwa dia itu memiliki keterampilan lebih. Artinya secara tidak langsung UT juga mensupport itu ya? Betul, iya. Dan kalau teman-teman yang ambil program peluru ini, maka di semester itu
bisa jadi tidak lagi mengambil mata kuliah yang ditawarkan di semester itu. Katakanlah untuk yang di semester 5 itu ada 5 mata kuliah. Nah, karena mahasiswa itu mengambil programnya program peluru, maka yang 5 mata kuliah itu perlu diambil. Nah, yang program peluru itu nanti setelah lulus nilainya akan dikonversi ke 5 mata kuliah ini. Gitu. Jadi konversi mata kuliah seperti program MBKM gitu. Nah, ya, dulu namanya program MBKM kan. Nah, sekarang namanya di Universitas Terbuka kita punya program mandiri namanya program peluru. Yang saat ini salah satunya itu kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk maksudnya magang. Termasuk misalnya salah satunya di sekolah ekspor. Mahasiswa itu dilatih bagaimana caranya menjadi eksportir. Katakanlah di sini ada mahasiswa Universitas Terbuka dari Maluku, mereka punya kerajinan tangan atau di lingkungannya ada kerajinan yang ini punya value untuk diekspor gitu. Nah, silahkan ikut program ini, kita latih, bahkan kita nanti bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk melatih, menyiapkan mulai dari desainnya, logonya, bahkan kita akan bantu mereka sampai dengan ekspor. Dan program ini sudah dilaksanakan dan bagaimana Pak antusiasme mahasiswa untuk program peluru ini? Ya, alhamdulillah program ini sudah sejak MBKM ya, sejak MBKM kita sudah melaksanakan dan kita belum tidak akan lama lagi kita akan membiayai sekitar 100 orang untuk mengikuti sampai dengan sertifikasi. Jadi beda ya antara sertifikat dengan sertifikasi. Jadi kalau mengikuti program dia akan mendapatkan sertifikat, tapi belum tentu dia akan sertifikasi. Tetapi kalau sertifikasi itu nanti ada ujiannya. Diuji, kemudian Anda mendapatkan sertifikasi dan itu merupakan bukti bahwa Anda sudah qualified untuk bidang tertentu. Oke, menarik sekali nih Pak. Ini menjadi satu informasi penting juga nih untuk kita bersama nih Pak. Insight-nya luar biasa. Pak, apakah untuk program itu terbuka untuk seluruh program studi atau hanya seluruh program studi? Seluruh program studi sepanjang mahasiswa itu semester 5, semester 6 dan semester 7. Even kualifikasi S1-nya tuh bertolak belakang, misalnya PGSD, terus dia pengen enggak apa-apa. Artinya membuka ruang gitu. Betul. Untuk mahasiswa berekspresi, khususnya di sini suka mencoba hal baru kan. Iya, betul. Jadi artinya mahasiswa itu punya kompetensi tambahan. Saya udah jago ngajar nih. Nah, tetapi saya juga jago dalam bidang ekspor. Saya jago dalam bidang ini. Oke. Menarik sekali nih Pak. Ini menjadi salah satu catatan penting juga untuk teman-teman. Jadi jangan khawatir misalnya di tengah kondisi kita saat ini yang mana lapangan pekerjaannya susah, kemudian kualifikasi kita tidak sejalan, kita bisa ikut program ini supaya bisa membuka ruang kerja baru. Betul. Luar biasa sekali Universitas Terbuka ya Pak. Orang yang memiliki kemampuan lebih pasti dia punya daya kompetisi yang lebih pula gitu, dibandingkan mereka yang tidak punya. Iya. Artinya kita sudah 5 langkah lebih jauh nih dari orang yang mohon maaf tidak memiliki kemampuan itu ya Pak kalau mengikuti program ini. Luar biasa sekali. Oke Pak, menarik sekali nih. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan saat ini kan banyak sekali orang mencari kerja Pak, tapi muncul banyak sekali pekerjaan yang mana anak muda ini memilih untuk menjadi entrepreneur ataupun menjadi freelancer, content creator dan lain-lain. Bagaimana Bapak melihat itu? Untuk misalnya ada mahasiswa UT yang memilih untuk lewat jalur itu. Ya, baik. Nah ini ada tawaran menarik nih buat mahasiswa Universitas Terbuka Maluku ya, yang ada di Maluku khususnya. Jadi Universitas Terbuka menyadari betul bahwa setelah lulus kuliah itu ukurannya tidak hanya harus bekerja, tetapi juga sebagai seorang entrepreneur, wirausahawan. Nah, supaya itu supaya itu bisa terrealisir, kita punya mata kuliah kewirausahaan. Bahkan nih teman-teman sekalian, Universitas Terbuka itu memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk menjadi entrepreneur di wilayah masing-masing.
ya, menjadi entrepreneur. Nanti kita ada program pengabdian kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Jadi setiap tahun kita adakan event. Jadi mahasiswa kita berikan modal, berikan pendampingan untuk supaya mereka bisa maju. Misalnya beberapa tahun lalu ada mahasiswa dari Kalimantan, dia punya usahanya budidaya jamur. Ya, jamur apa itu namanya? Jamur tiram. Jamur tiram, kemudian kita beri tambahan modal, kemudian kita berikan pelatihan. Jadi jamur itu jangan hanya dijual jamurnya saja, tetapi menjadi keripik dan lain sebagainya. Dan setiap tahun kita undang mahasiswa itu untuk hadir di Jakarta untuk memamerkan hasilnya. Jadi Universitas Terbuka, nah teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa UT yang ada di Ambon yang ingin mengikuti program ini, ya silakan menghubungi UT Ambon, ya supaya nanti saya yakin betul di sini banyak sekali mahasiswa yang punya kemampuan dalam berwirausaha, tetapi karena keterbatasan modal, keterbatasan pengetahuan, mereka jadi kurang maju. Nah, kita akan bantu itu sekarang. Ya, ini tiap tahun nih Mbak, tiap tahun ya Kak Putri ya. Tiap tahun kita laksanakan, biasanya bulan Oktober kita adakan pameran di Jakarta, mengundang mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia yang kita biayai. Nah, silakan menghubungi UT Ambon ya karena semester untuk tahun sekarang sudah berjalan, maka untuk semester depan, untuk tahun depan ya, gitu. Ini menjadi catatan penting. Siapa tahu di sini yang nonton nantinya ada seorang entrepreneur atau pengusaha yang mungkin memiliki kendala di bawa biaya, terus menjadi mahasiswa UT ini bisa banget nih menjadi peluang nih, peluang besar nih untuk ikut program itu. Tidak perlu ini ya, tidak perlu kerajinan tangan, makanan, kayak gitu-gitu ya Pak. Betul. Luar biasa. Menarik sekali nih. Jadi hari ini kita bicara soal kuliah bukan hanya perihal mengejar nilai, tetapi bagaimana kita bisa membangun kompetensi, pengalaman dan juga jejaring ya Pak. Betul. Seperti itu. Oke. Pak Rahmat, kira-kira nih bagi teman-teman yang akan memasuki masa perkuliahan, kira-kira mindset apa yang perlu disiapkan? Ya, jadi mindset yang perlu diubah adalah bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh diri sendiri. Ya, terutama di Universitas Terbuka. Ya, di mana mahasiswa itu harus belajar mandiri, harus terstruktur dan terbimbing. Itu membutuhkan jiwa kemandirian, jiwa self-regulated learning yang memang harus tinggi dan tidak boleh tergoda oleh banyak hal. Misalnya mahasiswa sudah membuat jadwal, hari ini saya mau belajar mata kuliah A selama 1 jam. Pas sudah pegang bahan ajarnya, tiba-tiba ada pesan masuk, kita ngopi yuk, gitu misalnya. Nah, godaan-godaan seperti itu harus bisa dihadapi gitu ya. Wah, saya kan mau belajar. Saya mau belajar dulu, ngopinya nanti saja gitu. Jadi jangan sampai kita begitu kompromi dengan segala rayuan, akhirnya nilainya juga tidak bagus. Jadi di Universitas Terbuka tadi saya baca di di Instagram seorang tulis, saya nggak tahu ini mahasiswa atau bukan, dia mengatakan bahwa di Universitas Terbuka itu sistem pembelajarannya jarak jauh, sangat fleksibel, tetapi nilainya tidak nilainya saya lupa persis, saya mengatakan bahwa nilainya diperoleh itu betul-betul nilai yang objektif, tidak nilai sembarangan gitu. Jadi kalau memang misalnya dia malas kuliah, malas baca buku, bahan ajar, kemudian ujiannya asal-asalan, maka nilainya juga pasti tidak akan bagus. Tetapi apabila mahasiswanya mempersiapkan, belajar dengan baik, kemudian menginvestasikan waktu untuk belajar, pasti nilai ujian akhirnya sangat bagus. Oke.
Jadi tergantung kitanya ya, apa bagaimana kita Betul. bisa memanage itu. Iya, dan itu berlaku di Di mana-mana. mana-mana, bukan hanya di dunia perkuliahan aja ya Pak, bahkan setelah kuliah pun itu Iya. jadi satu skill penting. Iya, betul. Seperti itu. Oke, Pak, Universitas Terbuka ini kan memiliki konsep belajar yang fleksibel seperti yang tadi Pak sampaikan, bahwasanya belajar yang fleksibel kemudian mandiri. Nah, menurut Bapak kira-kira bagaimana sih mahasiswa itu bisa membangun kemandirian dari awal ini untuk mahasiswa yang baru masuk yang mungkin sebelumnya tidak terbiasa, Ya. tertentu Ya. dengan belajar yang harus dituntun dan lain sebagainya. Baik. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Jadi seperti halnya kita yang orang awam tiba-tiba diminta masuk ke dalam hutan dengan bekal yang seadanya. Ya, tentu bagi saya yang tidak pernah masuk keluar hutan, paling masuk 10 meter, masuk hutan, udah itu pasti balik lagi. Masuk hutan karena lapar, saya balik lagi. Nah, kami Universitas Terbuka menyadari betul bahwa kuliah di Universitas Terbuka itu jauh berbeda dibandingkan kuliah di tatap muka. Karena semuanya juga berbeda. Nah, kita tidak ingin tuh seperti yang ilustrasi tadi, masuk ke hutan tanpa persiapan, mereka akhirnya keluar sendiri. Nah, supaya mahasiswa itu memiliki kesiapan, ketika masuk hutan tahu cara baca kompas, cara menyalakan api, cara membuat api dari misalnya batu atau ranting, kemudian cara mencari sumber air, itu kita lakukan pelatihan. Jadi mahasiswa baru UT itu kita latih. Gini loh, belajar di Universitas Terbuka itu seperti ini. Anda itu harus punya jiwa seperti ini, punya keterampilan seperti ini. Nanti kalau misalnya mentok, Anda harus nanyanya kemana. Kita siapkan pelatihan itu yang kita kemas dalam orientasi studi mahasiswa baru, ada namanya pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Kita siapkan tuh pelatihannya supaya ketika mereka mulai kuliah, oh ya, saya sudah kuliah di UT. Karena kalau di perguruan tinggi, kalau kuliah di Patimura misalnya, kalau tidak paham, datang ke kelas tinggal nanya sama dosennya, Pak dosen atau Bu dosen, saya tidak paham nih. Di UT kan tidak bisa seperti itu. Ada cara-cara yang berbeda. Nah, cara-cara itulah yang kita kenalkan kepada mahasiswa, kita perkenalkan, kita latih kepada mahasiswa, sehingga mereka punya ketahanan untuk bisa menyelesaikan studinya di Universitas Terbuka. Mereka bisa survive ya? Bisa survive, gitu. Nah, Pak Rahmat, ini menarik nih. Akhir ini kan sering muncul dengan istilah lifelong learning nih, Ya. Pak, ya, atau belajar sepanjang hayat. Nah, seberapa penting sih, Pak, konsep itu bagi mahasiswa Universitas Terbuka? Ya, itu di Universitas Terbuka kita memaknainya dalam beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa di Universitas Terbuka itu belajarnya itu bisa sepanjang hayat. Bisa sepanjang hayat itu dimaknai oleh dua. Yang pertama bisa saja dia sudah S1 sudah selesai. Mau ngambil lagi S1 berikutnya boleh. Mau ngambil S1 berikutnya boleh atau mau ngambil S2 boleh. Kemudian kita pelaut misalnya yang sehari-harinya harus mencari ikan sampai ke tengah lautan, ke samudra gitu, waktu belajarnya sangat singkat. Maka menyelesaikan S1 itu tidak dibatasi 8 semester. Bahkan belum lama ini, tahun lalu, tahun 2025, ada mahasiswa Universitas Terbuka di wisuda, dia menyelesaikan studinya itu hampir 42 tahun. S1 itu hampir 42 tahun. Jadi yang bersangkutan itu registrasi pertama tahun 84, kemudian jeda masuk lagi, jeda masuk lagi. Nah, itu konsep itu yang kita maknai sebagai lifelong education. Selain lifelong learning sebagai yang tadi itu. Kemudian yang terakhir, yang tidak ada kalah pentingnya adalah bahwa siapapun bisa kuliah di Universitas Terbuka. Mau yang lulusan tahun 2025, bahkan yang tahun 1925 katakan begitu. Yang bahkan jauh di atas itu. Iya, boleh. Tidak terbatas. Tidak terbatas waktunya. Sepanjang yang bersangkutan memiliki ijazah SMA dan sederajat.
sebagai salah satu prasyarat ya Pak? Iya. Oke. Nah, Sobat Rakyat Maluku, tidak terasa ya Pak, kita sudah berada di akhir perbincangan kita di obrolan di sore hari ini. Tentunya sebelum menutup, saya ingin meminta pesan dari Bapak Rahmat sendiri selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Terbuka Ambon kepada mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk masa depan mereka di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Kira-kira ada pesan apa sih Pak untuk mereka? Oke, baik untuk mahasiswa Universitas Terbuka, untuk generasi muda Maluku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama menyiapkan masa depan. Tadi saya menyampaikan bahwa mereka yang tidak memiliki rencana adalah orang yang sedang merencanakan kegagalan. Oleh sebab itu, marilah kita rencanakan masa depan kita sebaik mungkin, salah satunya dengan melalui pendidikan. Pendidikan yang memberikan fleksibilitas yang sangat luar biasa luas, kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri. Tentunya bisa salah satunya kuliah di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri badan hukum yang memberikan layanan pendidikan yang berbiaya terjangkau, tetapi kualitasnya tetap sangat tinggi. Oke, itu adalah pesan Pak Rahmat dari Maluku atau calon mahasiswa baru Universitas Terbuka. Oke, Sobat Rakyat Maluku, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya obrolan kali ini kita belajar bahwasannya era digital ini menghadirkan peluang yang sangat besar, tetapi juga ini menjadi tantangan kita untuk terus maju, yang mana kita bisa memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, kurang lebih seperti itu. Oke, akhir kata, saya Putri Kakanigi mewakili seluruh kru dan tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast lain waktu. Terima kasih. Kak, yang di akhir